Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam Renungan Sabtu pagi, Sabtu 21 Agustus 2021. Kali ini kita akan melanjutkan renungan seri doa Bapa Kami. Semoga kita semua berada di dalam kondisi yang sehat, selamat, dan bahagia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, renungan pada hari ini melanjutkan seri doa Bapa Kami, bagian janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Di dalam ayat tersebut, saya membaginya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, di Matius 6 ayat 13, frasa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu, sebagai manusia yang hidup di dunia, tentu kita tidak bisa terlepas dari pencobaan, apapun jenis pencobaannya. Sebagai manusia, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup yang membuat kita harus memilih. Apakah kita tetap mengikuti jalan Tuhan, ataukah kita mengikuti jalan kita sendiri, atau bahkan mengikuti jalan iblis si jahat? Pilihan tersebut menjadi refleksi bagi diri kita masing-masing. Bagaimana ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita tetap menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa terbebas, terlepas dari pencobaan. Ya, ada banyak sekali hal-hal duniawi yang bisa memikat kita, menggoda, menguji iman kita. Mulai dari kekayaan, kekuasaan, kepintaran, ketenaran, dan masih banyak hal-hal duniawi lainnya yang membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. Karena itu, di dalam Matius 6 ayat 13 dikatakan bahwa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan sendirilah yang melepaskan kita dari pencobaan. Karena kita tahu bahwa kita sendiri sebagai manusia yang terbatas dan lemah, kita tidak bisa untuk lepas dari pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Di dalam ayat tersebut, kita melihat bahwa pencobaan atau godaan di dalam bahasa Yunani erasmos berarti sesuatu yang meyakinkan kita, yang membujuk kita, yang menguji atau mencoba ketahanan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan pencobaan. Nah, di perikop yang selanjutnya, di Matius 6 ayat 13 frasa yang selanjutnya, yaitu tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Si jahat di dalam ayat ini disebut dengan istilah peraso, yaitu pembujuk. Si jahat membujuk kita agar kita tidak menuruti jalan Tuhan. Ya, terus-menerus meyakinkan kita, menjatuhkan kita, menguji ketahanan kita, seberapa kuat, seberapa tahan kita mengikuti jalan Tuhan. Karena itu, dengan kesadaran bahwa manusia manapun tidak bisa melepaskan diri dari belenggu godaan maupun kejahatan, kita menyandarkan diri, meminta pertolongan kepada Tuhan, bahwa kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa tanpa pertolongan dari Roh Tuhan sendiri kita tidak bisa melepaskan diri dari pencobaan, dari godaan si jahat. Karena itu, melalui ayat saat ini kita diingatkan bagaimana sebagai manusia yang lemah, terbatas, rentan berbuat salah, khilaf, dosa, kita meminta pertolongan Roh Tuhan untuk senantiasa menuntun hidup kita,
tidak terjatuh ke dalam pencobaan maupun godaan dari si jahat. Karena kita menyadari bahwa di dalam kehidupan manusia ada bermacam-macam godaan, ada berbagai-bagai pencobaan yang bisa membuat kita terjatuh kapan saja. Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kuasa Tuhan nyata atas diri kami saat ini. Secara khusus pada pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat bangun dari istirahat kami semalam. Terima kasih ya Tuhan atas hari baru pemberian Tuhan dengan kesehatan kekuatan yang kami terima sehingga kami dapat memulai setiap aktivitas kami hari ini. Kami mau menyerahkan sepenuhnya setiap aktivitas pekerjaan pelayanan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kami, membimbing kami melalui Roh Kudus, mengingatkan kami agar kami terus-menerus berjalan di dalam jalan Tuhan, agar kami dijauhkan dari pengaruh si jahat, agar kami dapat melalui setiap pencobaan, karena kami tahu bahwa kekuatan kami adalah daripada Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami juga menaikkan setiap doa-doa syukur syafaat kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Limpung ini, setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, baik itu di bidang kesehatan. Kami percaya Tuhan yang akan membalut setiap sakit penyakit, menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang menantikan pemulihan kesehatan daripada Tuhan. Entah itu saudara-saudara yang sudah lanjut usia, saudara-saudara yang masih berada dalam perawatan kesehatan, maupun saudara-saudara kami yang merasakan tubuh yang lemah, terbatas karena sakit penyakit. Kami percaya Roh Tuhan menguatkan dan memberikan kesehatan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam persoalan ekonomi. Mereka yang saat ini menanti-nantikan pertolongan Tuhan melalui berkat jasmani yang mereka terima. Kami percaya berkat Tuhan mencukupkan keluarga kami. Melalui pekerjaan yang Tuhan beri kepada kami, ajar kami untuk mensyukurinya sehingga menjadi jalan berkat bagi kami, keluarga kami, maupun masyarakat di sekitar kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga mendoakan saudara-saudara jemaat-Mu di GKJ Limpung ini yang saat ini masih bergumul di dalam persoalan relasi. Engkau Tuhan yang Maha mengetahui setiap kedalaman hati kami, apa yang kami rasakan, apa yang menjadi pergumulan di dalam hati kami, perasaan kami. Mari Tuhan yang membalut setiap luka hati kami. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan setiap hati kami yang saat ini sedang terluka. Mungkin kami menaruh dendam, menaruh iri hati terhadap saudara-saudara kami. Mungkin kami sulit mengasihi saudara-saudara kami karena berbagai-bagai persoalan. Tetapi biarlah Roh Tuhan yang menguatkan kami agar kami dapat mengasihi saudara-saudara kami. Agar setiap luka hati, kepahitan yang kami rasakan di dalam hidup kami dapat kami singkirkan, dapat kami hilangkan, karena Tuhan sendiri yang membalut, karena Tuhan sendiri yang memberikan, menyatakan cinta kasih kepada kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang bekerja, setiap pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Engkau menyertai dengan kekuatan sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan sebaik mungkin. Secara khusus anak-anak kami yang bekerja maupun bersekolah di luar kota, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai apapun pekerjaan yang mereka lakukan.
dan mereka kerjakan. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan saat ini juga kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai